Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, individu sering menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perilaku, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan. Salah satu pendekatan konseling yang menekankan pentingnya kesadaran akan pilihan itu dan tanggung jawab pribadi, yaitu dengan teknik reality. Teknik reality ini membantu individu memahami bahwa perubahan perilaku dapat dilakukan dengan berfokus pada tindakan saat ini dan merencanakan langkah yang lebih efektif untuk mencapai tujuan hidup. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cynthia Nasari dengan NPM 2411080055 dari kelas G semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori dan Teknik Konseling yang diampu oleh Bapak Eko Rian Arianto MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik reality, dan langsung saja materi yang pertama membahas tentang teknik reality dalam kehidupan sehari-hari. Teknik terapi berasal dari reality therapy yang dikembangkan oleh William Glasser. Teknik ini menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas pilihan dan perilakunya sendiri, serta mampu mengubah hidupnya dengan mengubah perilakunya saat ini. Lanjut ke pengertian teknik reality. Teknik reality itu merupakan pendekatan yang membantu seseorang itu menyadari apa yang sedang ia lakukan sekarang, memahami bahwa perilaku adalah hasil pilihan, mengambil tanggung jawab atas pilihan tersebut, dan membuat rencana nyata untuk perubahan yang lebih baik. Teknik ini tidak berfokus pada masa lalu, tetapi pada perilaku saat ini dan masa yang akan datang ataupun masa depan. Materi selanjutnya ada prinsip utama dari teknik reality. Dalam kehidupan sehari-hari, teknik reality berpegang pada 4 prinsip. Yang pertama ada tanggung jawab pribadi. Setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, bukan menyalahkan orang lain maupun keadaan. Yang kedua, ada fokus pada perilaku saat ini. Yang bisa diubah hanyalah apa yang dilakukan sekarang, bukan kejadian masa lalu. Yang ketiga ada pilihan. Setiap perilaku adalah hasil dari pilihan sadar, termasuk cara berpikir dan bertindak. Yang terakhir ada hubungan yang sehat. Teknik reality menekankan pentingnya membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Materi selanjutnya ada penerapan teknik reality dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan yang pertama dalam keluarga. Orang tua mengajak anak mengevaluasi perilakunya dengan bertanya, apakah sikapmu ini membantu kamu menjadi anak yang bertanggung jawab? Nah, dengan pertanyaan tersebut, anak diajak berpikir dan bukan malah dimarahi. Penerapan yang kedua di sekolah. Guru membantu siswa menyadari konsekuensi dari perilaku dan guru itu bertanya, kalau kamu terus tidak mengerjakan tugas, apa nih dampaknya pada kamu? Penerapan yang ketiga di tempat kerja. Karyawan mengevaluasi kinerjanya sendiri dan membuat rencana perbaikan tanpa menyalahkan rekan kerjanya. Penerapan yang terakhir dalam diri kita sendiri. Seseorang bertanya pada diri sendiri, apa yang saya inginkan? Apa yang sedang saya lakukan? Dan apa ini membuat saya bisa? Melalui proses ini, seseorang belajar bahwa perubahan hidup dimulai dari kesadaran akan pilihan dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya saat ini. Materi selanjutnya yaitu penerapan teknik reality dengan pendekatan WDEP. Dengan masalahnya yaitu prestasi menurun dan sering tidak mengerjakan tugas. Yang pertama ada W, towards, apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan itu konselor bertanya, apa yang sebenarnya kamu inginkan dari sekolah ini? Dan konselor pun menjawab, dia ingin naik kelas, ingin membuat orang tuanya bangga, dan tidak ingin dimarahi oleh guru. Yang kedua ada D, atau doing, apa yang dilakukannya sekarang. Konselor bertanya, apa yang kamu lakukan setiap hari setelah pulang sekolah? Konselor pun menjawab, pulang sekolah malah bermain game, jarang belajar, dan tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga ada E, atau evaluation, evaluasi dalam diri. Konselor bertanya, apakah kebiasaan bermain game berjam-jam ini membuat kamu naik kelas? Dan konselor pun menyadari bahwa perilakunya tidak membantu mencapai tujuannya, dan pilihannya sendiri yang menyebabkan nilainya itu menurun. Yang terakhir ada P, atau planning, perencanaan.
Konseling membuat rencana yang realistis seperti bermain game maksimal 1 jam sehari, belajar 1 jam setiap malam, dan mengerjakan tugas sebelum bermain game. Jadi inti dari masalah tersebut yaitu teknik reality membantu konseling menyadari bahwa perilakunya adalah pilihan, bertanggung jawab atas konsekuensi, dan fokus pada perubahan perilaku saat ini, bukan hanya menyalahkan orang lain. Jadi, kesimpulan dari materi teknik reality yaitu teknik reality menekankan teknik konseling yang menekankan pada tanggung jawab pribadi, kesadaran akan pilihan, serta fokus pada perilaku saat ini dan masa depan. Teknik ini membantu individu menyadari bahwa setiap perilaku yang dilakukan adalah hasil dari pilihan sendiri, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Cukup sekian penjelasan materi teknik reality dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.